Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan besar kepada kita. Kemuliaan berada dalam majlis ilmu, berada di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai, di tempat yang terbaik di muka bumi, dalam kegiatan yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai, majlis ilmu. Nikmat demi nikmat darinya teramat banyak, yang setiap nikmat memerlukan kesyukuran. Setiap nikmat menuntut penghambaan di dalamnya, sehingga kapan hamba menyadari hal ini, maka dia akan banyak dan sangat banyak dituntut untuk mewujudkan kesyukuran dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu terus menerus. Hebatnya nikmat Allah, di antara nikmat itu ada yang terkaburkan oleh banyak manusia.
bahkan oleh sebahagian manusia menganggapnya sebagai bencana. Padahal dia adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba. Apa itu? Nikmat dalam musibah. Nikmat dalam bala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nikmat dalam ujian dan cobaan dalam kehidupan kita di muka bumi. Ini juga nikmat, bahkan nikmat yang teramat besar. Saking besarnya nikmat ini, ukuran pahala di sisi Allah ditentukan oleh perkara ini. Inna 'idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sungguh besarnya pahala bergandengan dengan besarnya bala, cobaan. Tapi banyak manusia kehilangan pahala besar ini sebab tidak mampu melihatnya sebagai nikmat, kesempatan beras besar untuk meraih kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimahumullah. Sikap kesabaran, kemampuan bersabar adalah jalan untuk meraih kemuliaan yang terbesar melalui bala yang menimpa, cobaan yang menimpa. Apalagi kalau cobaan dan gangguan itu sengaja dan diupayakan oleh manusia. Ini lebih memerlukan kesabaran yang besar, yang mengharuskan kemuliaan yang lebih besar. Kalau kita sakit, dengan bersabar dapat pahala besar. Tapi sakit itu musibah yang tidak ada orang khusus yang mengupayakannya. Turun hujan, banjir, kita perlu bersabar. Tapi tidak ada orang yang mengkhususkan, memikirkan, mengupayakan gimana supaya banjir menimpa kita. Sabar di situ besar keutamaannya. Tetapi akan lebih besar keutamaan bersabar terhadap musibah, bala yang menimpa di saat orang-orang memang sengaja, ada yang sengaja mengupayakan bala itu menimpa kepada kita, berupa gangguan manusia, fitnahan manusia, cemooh manusia, kezaliman manusia kepada kita. Ini lebih berat, sehingga kesabaran di dalamnya lebih berat, yang dengannya pahala kesabaran pun lebih besar. Berarti goncangan yang terjadi saat-saat ini, ketika kita tertimpa krisis persaudaraan, goncangan, gangguan dari beberapa ikhwah, fitnahan demi fitnahan, adalah perkara yang seandainya kita bijak menyikapinya, justru merupakan kesempatan untuk meraih pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terguncang sehingga membuat kita
larut dan semakin jauh darinya, justru sikapi sebagai kesempatan besar meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu-ilmu hebat, ada cara berfikir yang sangat luar biasa, ada perkara yang merupakan kaidah yang kapan kita memilikinya, maka menghadapi goncangan yang sehebat apapun dari orang-orang yang melakukan kezaliman kepada kita, berbuat tidak adil kepada kita, menyebarkan fitnah dan semacamnya, kita akan mampu menghadapi hal itu dengan sebaik-baik kesabaran kalau kita memiliki ilmu, kalau kita memahami kaidah dalam menghadapi goncangan semisal ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Untuk itu kami akan membacakan 20 ilmu besar, cara berfikir yang sangat luar biasa, kaidah untuk bersabar dalam menghadapi gangguan, fitnahan, kezaliman, atau upaya apapun yang menyebabkan kita tergoncang dan semakna dengan itu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengungkap hal itu dalam kitab beliau yang diberi judul Qaidatun fis Sabr. Kandungan kitab ini memerlukan kesiapan hati, keterbukaan hati, memerlukan kesungguhan dalam memahaminya, memerlukan pengulangan. Saya sendiri setiap mengulangi membaca kitab ini merasakan tambahan ilmu yang sangat berharga. Padahal sudah berapa kali terulang bahasan ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Fasal. Ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ibadahul mu'minina bikulli manzilatin khairan min fahum da'ima fi ni'matin min rabbihim asabahum ma yuhibbun aw ma yakrahun. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fasal, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hamba-hambanya yang beriman dalam setiap jenjang yang dia pakai, yang dia lewati, berada pada sesuatu yang lebih baik darinya. Jadi hamba Allah yang beriman terus menerus dalam nikmat dari Tuhannya, berada dalam jenjang manapun juga. Apakah ketika sesuatu yang dia cintai yang menimpa, atau sesuatu yang dia tidak sukai yang menimpa, maka pasti dia akan berada dalam nikmat. Ini kaidah yang sebentar akan beliau sebutkan dalilnya.
وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه وطرقا يصلون منها إليه كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذين إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله عجب لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, menjadikan seluruh qada dan takdirnya yang Allah tetapkan dan takdirkan pada hamba-hambanya yang beriman sebagai ladang bisnis, tempat meraih keuntungan. Beliau sebutkan, beliau ungkap dengan kalimat matajir, tijarah, perdagangan. Kalau pedagang melihat kesempatan meraih keuntungan, sulit akan tidur ketika terbuka kesempatan ini. Dalam pikirannya perkalian, berpangkat, bukan pembagian, pengurangan, bahkan bukan penambahan, perkalian sudah. Kata Syekh, semua takdir Allah, semua ketentuan Allah untuk hamba yang beriman, Allah telah menjadikannya sebagai ladang keuntungan. Allah telah menjadikannya sebagai jalan-jalan yang dengannya hamba akan sampai kepada Tuhannya. Sebagaimana telah sabit dalam hadits yang sahih yang bersumber dari imam mereka, imam orang-orang beriman, yang merupakan panutan mereka, dia yang ketika setiap manusia dipanggil di hari kiamat, maka mereka akan dipanggil dengan imam-imam mereka. Kaum beriman dipanggil ketika itu melalui Rasulullah alaihi salatu wassalam. Panutan termulia inilah yang telah menegaskan, betul-betul menakjubkan urusan orang-orang beriman. Sungguh seluruh urusannya adalah perkara yang menakjubkan. Dalam lafaz yang sahih disebutkan dalam Sahih Muslim, inna amrahu kullahu khair. Syekh di sini menyebutkan sungguh amrahu kullahu ajab, sungguh seluruh urusan mereka adalah kebaikan. Ini membuat kekaguman. Coba lihat itu, semua keadaannya baik, bahkan menjadi yang terbaik, khair, sebab khair yang terbaik. Dalam lafaz hadis ini, walaysa dzalika illa lil mu'min, kata Nabi, dan tidak ada yang bisa mendapatkan perkara ini, kondisi ini, jenjang ini, kecuali hanya orang-orang yang beriman. Nabi jelaskan lebih rinci, tidaklah Allah menetapkan satu pun ketetapan untuk orang yang beriman kecuali kebaikan.
Lihat rinciannya, ketika sarra, sesuatu yang membahagiakan, asabathu, menimpa, berhasil panennya, berhasil usahanya, lahir anaknya, sembuh dari penyakit, apapun yang membahagiakan. Ini musibah, kata Nabi. Orang beriman langsung bersikap dengan syakar, bersyukur. Fakana khairallah, maka hal itu pun menjadi kebaikan bagi dia. Wa in asabathu, kembali kalimat musibah berulang. Jika musibah menimpanya, apa sekarang musibahnya? Darra, hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyusahkan. Sabar, maka orang beriman bersabar. Apa akibatnya? Fakana khairallah, maka hal itu pun menjadi kebaikan bagi dia. Fahadal hadith ya'ummu jami'a aqdiyatihi li'abdihi al-mu'min, wa annaha khairul lahu idha sabar ala makruhiha wa syakara li mahbubiha, bal hadha dakhilun fi musamma al-iman kama qala ba'du salaf, al-imanu nisfan, nisfu sabar wa nisfu syukur, liqaulihi ta'ala inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, jadi hadits ini melingkup seluruh ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman. Sebab ketentuan Allah hanya dua. Apakah hal itu merupakan syarra, sesuatu yang membahagiakan, atau merupakan apa? Darra, sesuatu yang membuat kita gelisah, susah. Ada selainnya? Tidak ada. Dan ternyata orang beriman mampu bersikap yang merupakan petunjuk dan anugerah dari Allah untuk mereka, yang dengan sikap itu mereka meraih tempat yang terbaik dalam semua keadaan ini, yaitu kebaikan baginya ketika dia bersabar terhadap sesuatu yang dia tidak sukai, dan kebaikan besar baginya ketika dia bersyukur terhadap qada yang dia sukai. Lihat ikhwah, nikmatnya hidup sebagai orang yang beriman. Ketika BBM naik, bagi orang yang beriman kesempatan meraih kemuliaan besar dengan bersabar. BBM digratiskan, bukan turun, digratiskan. Maka orang beriman pun bisa meraih kemuliaan di sisi Allah dengan kesyukurannya. Ketika kita merasakan nikmatnya berukhuwah, bersaudara, tidak ada fitnah, maka orang yang beriman meraih kemuliaan dengan kesyukuran terhadap kondisi itu. Tapi ketika terjadi fitnah, goncangan dalam persaudaraan, kembali orang yang beriman meraih kemuliaan pula dengan kesabarannya. Ilmu yang langsung dari baginda Rasul, yang bersumber dari wahyu, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menambah ilmu akan perkara ini. Kata beliau, bahkan hal ini masuk dalam penamaan iman, sebagaimana ungkapan sebahagian as-salaf, ini warid dari ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan al-imanu nisfan. Iman itu ada dua, terbagi dua. Yang pertama, seperdua iman adalah sabar, dan setengahnya lagi adalah kesyukuran. Ini iman. Kita ingin hidup sebagai orang yang beriman, maka hidup kita adalah kalau tidak bersabar, maka akan bersyukur. Itu hidup orang yang beriman, berada dalam kenikmatan kesyukuran dan kemuliaan kesabaran. Ilmu besar ini yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau kuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayat." Sungguh dalam kejadian itu betul-betul merupakan tanda-tanda besar. Betul-betul menjadi ayat-ayat bagi siapa? Likulli, bagi setiap sabar, orang yang sangat bersabar, lagi syakur, sangat hebat kesyukurannya. Allah hanya menyebut dua manusia, dua kelompok manusia yang mampu melihat semua kejadian yang menimpanya justru sebagai ayat-ayat Allah. Yang bersabar lagi bersyukur. Saat ini kalau kita paham ini, berarti tidak bisa lepas dari kesyukuran dan kesabaran. Kita saat ini lagi apa? Kalau lagi beriman, berarti kalau bukan bersyukur pasti bersabar. Sebab kalau tidak lagi tertimpa musibah yang membahagiakan, berarti tertimpa musibah yang kita tidak sukai. Ayahwa, apapun yang menimpa, dengan ilmu ini kita siap menjadi yang terbaik tanpa keluhan. Kita siap bersikap sebagai orang yang beriman dan menjadi orang yang beriman yang terbaik. Dua sikap, kesyukuran dan kesabaran. Inilah hakikat agama. Ini yang menakjubkan. Kalau orang berdagang, keadaannya kalau tidak untung, rugi. Tapi kalau perdagangan bagi orang beriman, perdagangan orang beriman, yang ada hanya keuntungan. Yang ada hanya keuntungan. Ayahwa, bagi orang yang beriman. Kata beliau, wa idza atabara al-'abdu ad-dina kullahu ra'ahu yarji'u bi jumlatihi ila as-sabri wasyukur. Ilmu ini beliau tegaskan lagi dengan pernyataan, jika hamba betul-betul memperhatikan perkara ini, hamba mampu melihat agama seluruhnya, maka pasti dia akan mampu melihat bahwa seluruh kandungan agama kembali kepada kesabaran dan kesyukuran. Coba lihat ikhwah, dua hal ini Allah telah beliau telah ungkapkan kepada kita sebagai perkara, lihat, satu, sebagai perkara yang paling menakjubkan bagi orang beriman. Satu. Dua perkara ini
adalah dua perkara yang menjadikan seluruh urusan orang beriman menjadi terbaik. Dua perkara ini adalah dua perkara yang merupakan jalan untuk hidup di muka bumi, menghadapi seluruh takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi yang terbaik. Dua perkara ini adalah dua perkara yang merupakan hakikat dari iman. Mau membahas iman, syukur dan sabar kandungannya. Dua perkara ini adalah dua perkara yang dengannya hamba akan menjadi orang yang paling sempurna akalnya, mampu melihat kejadian yang dia alami sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan kehebatan sabar dan keluarbiasaan syukur. Dua perkara ini hakikat agama seluruhnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi ini pendahuluan dari Syekh untuk masuk mengurai tentang kesabaran, bahkan mengurai kesabaran yang terkhusus, yang paling berat, yaitu sabar menghadapi musibah yang sengaja diupayakan oleh manusia. Lihat beliau masuk, kata beliau, "Wadzalika li'anna as-sabra thalathatu aqsam." Uraiannya karena beliau ingin mengurai bahwa semua perkara agama kembali kepada kesabaran dan kesyukuran. Setelah itu beliau jelaskan dari tinjauan sabar. Sabar terbagi tiga dan seterusnya. Setelah beliau urai tentang sabar, beliau tutup dengan kesyukuran dengan kalimat singkat. Sehingga risalah ini sebenarnya hanya mengungkap uraian panjang lebar tentang kesabaran. Itu pun tidak semua jenis kesabaran yang beliau urai. Khusus satu jenis kesabaran. Yaitu sabar dalam menghadapi gangguan dari yang sengaja diupayakan oleh manusia. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita baca, "Wadzalika li'anna as-sabra thalathatu aqsam." Yang demikian itu karena sabar ada tiga. Kita sudah paham ini, sabar terbagi di tiga. Iya. Sebelum kita baca, satu, sabar dalam melakukan perintah. Dua, meninggalkan larangan. Tiga, terhadap musibah. Tiga jenis sabar ini kembali kepada dua hal. Yang pertama, hukum kauni. Yang kedua, hukum syar'i. Hukum kauni, ketentuan pasti berupa musibah-musibah yang menimpa. Hukum syar'i terdiri dari dua, perintah dan larangan. Dua hukum ini kembali kepada satu hal, yaitu hukum Allah. Jadi kalau antum mau bagi sabar satu, benar, sabar adalah sabar terhadap hukum Allah. Kalau antum mau bagi dua, sabar, benar juga, sabar dua, sabar terhadap hukum syar'i dan sabar terhadap hukum kauni. Antum mau bagi tiga, ya urai hukum ini, benar juga, sabar terhadap musibah, sabar dalam melakukan perintah, dan sabar dalam meninggalkan larangan. Seluruhnya dilingkup oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir li hukmi rabbik." Bersabarlah engkau terhadap hukum Rabb engkau. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Tapi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin merinci lebih rinci lagi tiga pembahagian ini. Cermati rinciannya. Tapi sebelumnya arahkan ke sana. Pas ini.
Yang pertama kata beliau, sabrun 'ala ta'ah hatta yaf'alaha. Sabar di atas ketaatan sampai akhirnya dia berhasil berketerusan di atas ketaatan itu. Ini sabar yang pertama. Sabar dalam memikirkan, memahami, mempelajari ketaatan sampai dia berhasil lakukan ketaatan itu, terus menerus dilakukan. Ini sabar yang pertama. Kalau dia sabar mempelajarinya, kemudian dia tidak berhasil melakukannya, berarti belum selesai sabarnya terhadap ketaatan. Perlukah kesabaran dalam melakukan ketaatan? Oh, kata Syekh, fa innal 'abda la yakadu yaf'alul ma'mura bihi illa ba'da sabar wa musabar wa mujahada li'aduwihi al-batini wadh-dhahir. Fa bihasabi hadha as-sabri yakunu ada'uhu lil ma'murat wa fi'luhu lil mustahabbat. Kata beliau, karena hampir hamba tidak bisa melakukan apa yang diperintah kecuali setelah bersabar dan bersama-sama untuk bersabar serta mengerahkan segenap kemampuan untuk menghadapi musuh yang batin dan zahir yang terus akan menghalangi hamba melakukan kebaikan itu. Disesuaikan dengan kesabarannya dalam menghadapi musuh yang zahir dan batin ini, wujud pelaksanaan perintah dan wujud pelaksanaan sesuatu yang dianjurkan. Ini juga memberi ilmu bahwa ketaatan ada dua, ma'murat yang Allah perintahkan, kita katakan wajib, atau mustahabbat yang Allah anjurkan, kita katakan sunnah. Itu ketaatan. Ini jelas. Perlu sabar sholat. Orang perlu sabar sholat. Luar biasa. Masuk di dalamnya berdagang, berusaha, itu ketaatan. Ketaatan, kebaikan besar. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, at-tajirul aminus saduqul muslim ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada yaumal qiyamah. Pedagang yang terpercaya lagi jujur. Ayat yang keempat, muslim bersama dengan para nabi dan para siddiq serta para syuhada di hari kiamat. Berarti berdagang ketaatan besar. Sampai-sampai dalam surah Al-Muzammil Allah menggandengkan orang yang yadribuna fil ard yabtaghuna min fadli, langsung digandengkan dengan orang yang keluar di jalan Allah, yuqatiluna fi sabili. Imamul Qurtubi mengatakan bahwa ini jelas merupakan kemuliaan besar bagi orang yang keluar melakukan perjalanan untuk mencari keutamaan Allah melalui bisnis, perdagangan. Sebab Allah gandengkan dengan orang yang keluar berperang di jalan Allah. Sabar
dalam usaha itu betul-betul merupakan pahala besar. Sebab masuk dalam ketaatan. Iya. Jenis yang kedua kata beliau, sabrun 'anil manhiyyi anhu hatta la yaf'alu. Fa inna an-nafsa wa dawa'iyah wa dawa'iyaha wa tazyinaha wa tazyin asy-syaitan wa qurana'is su' ta'muruhu bil ma'siyah wa tujarri'uhu 'alayha bihasabi quwwati sabrih yakunu tarkuhu laha. Qala ba'du as-salaf a'malul bar yaf'aluha al-barr wal fajir wa la yaqdiru 'ala tarkil ma'asi illa siddiq. Kata beliau rahimahullahu taala, jenis yang kedua, sabar terhadap larangan sampai dia berhasil meninggalkannya. Terus dia tinggalkan, dia jauhkan dirinya darinya. Ini memerlukan kesabaran. Kenapa? Kata beliau, karena jiwa dan pendorong-pendorong jiwa serta hiasan-hiasan indah dari syaitan dan teman-teman jahat itu seluruhnya mengajak kepada maksiat dan memberi keberanian untuk menjatuhkan diri kepada maksiat. Disesuaikan dengan kekuatan sabarnya hamba menghadapi hal-hal itu, disitulah akan terwujud kemampuan hamba meninggalkan maksiat. Ini sangat berat. Kata beliau, berkata sebahagian as-salaf, amalan-amalan baik, amalan-amalan bir, kebaikan akan dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang jahat. Tetapi tidak ada yang bisa meninggalkan maksiat kecuali hanyalah siddiq, orang yang betul-betul jujur. Menunjukkan beratnya kesabaran dalam menghadapi maksiat. Ini dinukil dengan sanadnya Abu Nuaim dalam Hilyatil Auliya dari Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Semakna dengan kalimat itu, beliau mengatakan, laisa min amalin, laisa man amila bi ta'atillah sara habiballah, walakin man ijtanaba ma nahallahu anhu sara habiballah, wala yajtanibul atham illa siddiqun muqarrab, wa amma a'malul bir ya'maluhal barr wal fajir. Kata beliau, bukanlah orang yang melakukan ketaatan kepada Allah yang akan menjadi kekasih Allah. Bukan itu menjadi ukuran. Tetapi siapa yang mampu meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, inilah yang akan menjadi habib Allah, kekasih Allah. Beliau jelaskan, tidak ada yang bisa meninggalkan dosa demi dosa kecuali siddiq, orang-orang yang betul-betul jujur dan didekatkan kepada Allah. Adapun sekedar berbuat baik itu bisa dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang jahat. Orang baik bersedekah juga. Orang baik bersedekah. Koruptor bersedekah juga. Iya, pencuri bersedekah juga. Iya. Bahkan pelacur juga bersedekah. Pencuri pun bisa bersedekah. Tetapi tidak ada yang bisa meninggalkan maksiat kecuali orang yang betul-betul jujur. Jadi berat kesabaran jenis ini, luar biasa. Dari ungkapan beliau, kita mendapatkan ilmu yang sangat penting, bahwa
yang akan kita hadapi untuk menghadapi apa yang akan kita hadapi dalam bersabar terhadap larangan ini, jiwa. Ada dalam diri kita. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sungguh jiwa mengajak kepada kejahatan. Ajakan-ajakan jiwa. Oh ini. Jadi memang yang kita lawan diri kita. Ini berat ini. Ditambah lagi syaitan dari kalangan jin. Yang kata Nabi, inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Syaitan mengalir pada tubuh anak cucu Adam seperti mengalirnya darah. Alladzi yuwaswisu di mana? Fi sudurin nas. Ayo, ini berat ini menghadapi ini. Ditambah lagi teman-teman jahat. Beratnya untuk istiqamah, selamat dari maksiat. Tapi ternyata Syekh ketika menyebutkan sabar yang paling berat ada pada jenis ketiga. Apa sabar jenis ketiga? Sabar terhadap musibah yang menimpa. Ayo, apakah tergambar pada diri antum? Sabar dalam melakukan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, kemudian sabar terhadap musibah yang menimpa. Syekh ternyata sebentar akan menyebutkan sabar terhadap musibah justru yang paling hebat, paling berat. Ini kita bisa pahami sebab ternyata Syekh mengurai sabar terhadap musibah ada dua. Lihat kata beliau, as-sabru ats-tsalits, an-naw' ats-tsalits, yang ketiga as-sabru ala ma yusibuhu bighairi ikhtiyarihi minal masaib. Wa hiya naw'an, naw'un la ikhtiyara lil khalqi fi كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية فهذا يسهل الصبر فيها لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره وإنه لا مدخل للناس فيها فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها فانقلبت حينئذ في حقه نعمة فلا يزال حجير قلبه ولسانه ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذا يقوى ويضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها بل هذا يجده أحدهنا في الشاهد كما قال الشاعر يخاطب محبوبا له ناله ببعد ما يكره لئن ساءني أن نلتن لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أنني خطرت ببالك Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, sabar jenis ketiga adalah sabar terhadap apa yang terhadap musibah yang menimpa hamba tanpa keinginan hamba. Dalam arti hamba tidak ingin
dirinya tertimpa musibah. Dan dia, kata beliau, ada dua jenis. Yang pertama, jenis yang tak ada pilihan bagi makhluk di dalamnya, seperti penyakit-penyakit. Ini musibah, tidak ada campur tangan makhluk di dalam. Dan lain-lainnya dari berbagai musibah yang datang dari langit. Banjir, angin kencang, longsor, gempa, dan seterusnya. Sabar yang ini, kata beliau, mudah. Terhadap musibah ini mudah bersabar di dalamnya. Beliau kasih ilmu sabar di sini. Kenapa sampai mudah? Karena hamba mampu menyaksikan, melihat bahwa dalam musibah jenis ini terdapat ketentuan pasti dari Allah, takdir pasti darinya. Manusia tidak ada campur tangan di dalamnya, sehingga hamba bisa bersabar. Apakah secara darurat atau secara ikhtiaran, pilihan. Sudah? Habis itu dulu. Bisa dipahami? Jadi sabar jenis ketiga, yang pertama apa? Sabar jenis ketiga yang pertama itu apa? Sabar terhadap musibah yang tidak ada campur tangan makhluk di dalamnya. Tidak ada perencanaan khusus dari makhluk supaya kita tertimpa musibah itu. Sabar di sini wujudnya ada dua, ittiraran dan ikhtiaran. Apa artinya ittiraran? Ittiraran dari kata darurat, mau tidak mau ya harus sabar. Kalau ikhtiaran, dia upayakan. Dia lakukan upaya untuk sabar. Bisa dipahami dua jenis sabar ini. Dalam sabar jenis kedua pada jenis ketiga. Dalam sabar jenis pertama pada jenis ketiga. Apa ittiraran itu? Darurat. Di sini orang kafir juga bisa sabar. Orang kafir rumahnya di pinggir sungai, datang banjir besar, hanyut, hancur. Mau di apa? Jawabannya mau di apa sudah? Kita mau tahan air. Syukur-syukurlah. Sempat juga bilang, syukur-syukurlah kita tidak hanyut bersama rumah kita. Ini sabar apa? Ittiraran. Memang tidak ada lawan. Tidak ada lawan yang dia akan marah kepadanya. Tidak ada. Ya tinggal sabar saja. Ini ittiraran. Tapi ada sabar yang bisa diupayakan, sehingga pahalanya lebih besar menghadapi jenis ini. Itu ikhtiar. Memang kita upayakan. Beliau beri tahu caranya. Kata beliau, terkhusus atau apa lagi ketika Allah membuka pintu berfikir pada hamba, berfikir tentang faidah, manfaat di balik musibah yang menimpanya ini. Dia mampu memahami, oh ini maksud dari musibah ini faidahnya. Apalagi kalau dia mampu melihat nikmat demi nikmat, kelembutan demi kelembutan Allah Subhanahu wa taala di balik musibah. Maka di sana dari kesabaran dia akan berpindah
masuk ke dalam lingkup ridho dan syukur. Sehingga saat itu musibah itu untuk dirinya justru menjadi nikmat. Justru menjadi nikmat. Ketika dia tertimpa sakit, tertimpa musibah, terkena bencana alam, dia mampu melihat luar biasa hikmah di balik semua itu. Nanti setelah dapat musibah seperti ini, saya sepertinya baru sadar bahwa ternyata ada yang menguasai alam semesta. Sepertinya saya baru sadar bahwa ternyata nikmat itu tidak bisa terus menerus, pasti ada akhirnya. Sepertinya saya baru sadar. Ini banyak muncul. Kapan dia mau? Oh, ternyata musibah yang Allah hantamkan kepada saya ini supaya saya memiliki kesadaran ini. Ternyata sekarang saya ini bisa datang ke masjid setelah dapat musibah ini. Dia mampu melihat, oh baiknya Allah, maha pengasihnya Allah, betul-betul Allah maha lembut kepada saya. Jadi dari musibah itu berubah menjadi nikmat baginya, masuk ke dalam jenjang ridho, bahkan sampai ke dalam jenjang syukur. Syukur terwujud ketika orang merasakan nikmat. Kalau dia mampu merasakan nikmat, disitulah terwujud syukur. Coba lihat. Maka di sana kata beliau, kondisi hati dan lisannya akan terus menerus mengatakan, Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Rabbku, tolonglah saya untuk terus mengingat Engkau, bersyukur kepadamu, dan memperindah ibadah kepadamu. Dia masuk dalam zona, dalam lingkup, dalam jenjang mujahadah dalam beramal. Setelah mendapatkan ilmu dan merasakan kenikmatan di balik musibah. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan bencana di daratan dan di lautan dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Apa tujuannya? Allah sengaja merasakan kepada mereka sebahagian dari perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Yang Allah inginkan adalah kembalinya hamba-hambanya dengan sedikit merasakan akibat dari perbuatannya. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini kata beliau, menguat dan melemah disesuaikan dengan kekuatan cinta hamba kepada Allah dan lemahnya. Cinta dan lemahnya. Kalau dia cinta betul dan hebat cintanya kepada Allah, sabarnya terhadap takdir yang Allah hantamkan kepadanya akan lebih hebat. Tapi kalau cintanya kepada Allah lemah, kemudian dia tahu, dia yakin ini takdirnya Allah, iya, maka dia tidak akan kuat kesabarannya. Sebab lemah cintanya kepada yang menakdirkan musibah itu. Bisa dipahami? Syekh pahamkan kita dengan sesuatu yang setiap orang bisa memahaminya. Kata beliau, hal ini bahkan dijumpai oleh setiap kita dalam kenyataan. Seperti ucapan penyair
yang berucap kepada kekasihnya di saat orang yang dia cintai itu telah menimpakan kepadanya sesuatu yang tidak dia sukai. Mungkin kekasihnya ngomel-ngomel kepadanya, atau memukulnya, atau apa. Tapi kalau dia betul-betul cinta sama kekasihnya, justru ucapannya apa? Lihat ucapannya. Jika sa'ani anniltini bimusa'atin, jika membuat saya sakit perbuatan engkau menimpakan kejelekan kepadaku, tetapi sungguh membahagiakanku karena saya terlintas dalam pikiranmu. Benar ini ucapannya? Iya. Kalau orang sudah cinta betul, ya tidak? Kalau seorang pemuda jatuh cinta sama lelaki, dia berusaha terus cari perhatian kepada seorang pemuda, pada wanita. Dia berusaha terus mencari perhatian pada wanita. Wanita itu tidak pernah memberi perhatian kepada dia, dicuek. Ini sangat berat menghantam dia. Iya. Tetapi kalau suatu saat justru wanita itu mengajak bicara dia, walaupun ucapannya menyakitkan, tanggapannya dia justru sudah dapat perhatian. Itu tanggapan orang apa? Kalau sudah cinta. Tetapi kalau tidak ada hubungannya dengan si wanita, kemudian dapat ucapan itu kepada wanita, sudah, dia akan balas wanita itu. Bisa dipahami? Kecintaan kepada seseorang akan melahirkan apa? Sikap bersabar terhadap yang dia cintai, walaupun yang dia cintai itu menimpakan sesuatu yang buruk kepadanya. Ingat ikhwah, semua musibah apapun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Allah, apapun musibah itu, justru akan melahirkan kekuatan sabar. Kalau kita cinta, ini rahasia besar menghadapi perkara ini. Kemudian baru masuk wan nau'u tsani, jenis kedua. Jenis kedua dari apa? Ayo kuah, jenis kedua dari apa? Jenis kedua dari sabar. Jenis ketiga, yaitu kata beliau, ayahsulalahu bi fi'lin nas kimalihi wa irdihi wa nafsihi aw nafsihi, fa hadha an-naw' yas'abu as-sabru 'alayhi jidda li'anna an-nafsa tasta'irru al-mu'di laha wa hiya takrahu al-ghalabah fatatlubu al-intiqam. فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقين. Baik, sampai sini kajian kita. Saya terjemah dulu. Jenis yang kedua, musibah yang terjadi melalui perbuatan manusia. Memang manusia melakukan, merencanakan, mengupayakan. Jadi ada yang kita lihat, ada yang kita dengar, ada yang kita rasakan, yang memang sengaja menimpakan musibah itu. Apakah musibah pada harta kita? Dicuri, dikhianati, ditipu, akhirnya harta kita hilang, lenyap, sirna dan semacam itu. Atau pada kehormatan kita, difitnah, dinodai dan seterusnya. Atau langsung pada diri kita, dipukul, diapa dan semacamnya. Jenis ini kata beliau, sabar terhadapnya sangat berat. Kenapa? Sebab setiap jiwa melihat, mengetahui, merasakan siapa yang mengganggunya. Sementara tabiat jiwa itu apa?
tidak mau mengalah, harus melawan, harus membalas. Itu tabiat manusia. Siapa yang punya jiwa, kapan ada yang memukul dia, langsung itu. Ada yang mengucapkan kalimat tidak, pasti hak. Jiwa itu pasti ada tuntutan, mau membalas. Di sini beratnya sabar jenis ini. Kata beliau, tidak ada yang bisa bersabar dalam jenis ini kecuali hanya para nabi dan para siddiq. Ini sabar yang paling berat. Bagaimana bersabar terhadap jenis ini? 20 ilmu besar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bersumber dari Quran dan Sunnah kita akan paparkan dalam kajian kita ini. Sudah masuk duhur? Iya, cukup dulu. Sekian. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.